Assalamualaikum, welcome to Galeri Fitris Channel. Di video kali ini aku mau membahas Q&A seputar janin tidak berkembang. Yang sebelumnya ada di video aku. Kenapa aku membahas ini? Karena ada banyak dari teman-teman yang tanya mengenai janin tidak berkembang, jadi aku bahas aja. Pertanyaan yang pertama adalah apakah aku seorang dokter? Kenapa aku membahas ini? Karena ada banyak juga dari teman-teman yang mengira aku adalah seorang dokter. Jadi di sini aku kasih jawaban bahwa aku adalah bukan seorang dokter kandungan. Jadi di sini aku pure berdasarkan hasil pengalaman aku sendiri. Jadi jawaban-jawaban yang aku kasih adalah berdasarkan hasil dari pengalaman aku sendiri. Pertanyaan kedua adalah apakah janin tidak berkembang itu perlu dikuret? Jawabannya adalah tergantung kondisi. Jadi apabila kondisi jaringannya sudah membesar atau sudah besar dan dokter menganjurkan untuk kuret, lebih baik dikuret. Kenapa? Karena supaya rahim kita menjadi lebih bersih dan siap untuk hamil kembali. Nah, kalau pada kasus aku itu akhirnya kuret karena berdasarkan hasil USG, dokter menyarankan untuk aku kuret. Walaupun sebelumnya, sehari sebelum aku kuret itu, aku ngerasa ada jaringan yang keluar dari perut aku, kayaknya janin yang keluar sendiri gitu loh teman-teman. Tapi lebih baik kata dokter untuk kuret karena untuk membersihkan sisa-sisa jaringan yang masih ada di dalam rahim. Pertanyaan yang ketiga, apakah kuret itu sakit? Jawabannya adalah tidak, karena pada kasus aku, waktu itu aku bios total, jadi aku nggak ngerasa sama sekali kayak nggak sadar. Jadi tahu-tahu itu beres aja kuretnya. Jadi pada saat itu aku datang sekitar jam 10-an persiapan gitu, baru pelaksanaan kuretnya itu 1-2 jam setelahnya. Jadi habis duhurnya itu aku kuret. Jadi kuretnya itu cuma sebentar aja teman-teman. Yang agak lamanya itu adalah pemulihan dari biusnya. Nah, sore harinya aku sudah diperbolehkan pulang. Jadi ada beberapa kondisi yang memang boleh langsung pulang dan ada juga yang menginap terlebih dahulu di rumah sakit, jadi untuk pemulihan. Tapi untuk kasus aku langsung diperbolehkan pulang. Pertanyaan yang keempat, berapa lama sih pasca kuret boleh diperbolehkan untuk hamil kembali? Nah, kalau pada kasus aku atau pada kondisi aku, itu dokter menyarankan untuk menunggu 2 siklus haid, artinya menunggu 2 siklus haid datang. Jadi pada bulan ketiga, misalnya pada siklus ketiga baru diperbolehkan hamil lagi. Nah, pertanyaan kelima adalah apa ciri-ciri umum yang menandakan janin tidak berkembang? Yang pertama yang aku rasakan itu perut itu terasa kram, sakit gitu, kayak dilep, kayak mau mens. Terus pada saat aku cek ternyata ada flek keluar dari vagina. Jadi semacam flek gitu teman-teman, coklat gitu. Tapi lama kelamaan berubah warnanya itu menjadi merah darah dan rasa sakitnya, kramnya itu sangat sakit gitu, lebih sakit lagi. Jadi awalnya tuh kayak kram dilep, lama-lama menjadi sakit sampai akhirnya keluar darah. Selanjutnya karena aku panik, jadi aku cek ke dokter USG gitu. Ternyata pada saat USG janinnya itu tidak berkembang, ditandai dengan tidak adanya detak jantung yang seharusnya memang pada usia kehamilan 7 minggu itu sudah ada detak jantung, tapi pada kehamilan aku itu detak jantungnya tidak ditemukan. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih waktu tunggu sebelum tindakan kuret? Jadi setelah USG dilakukan dan dokter menyatakan janin aku tidak berkembang, dokter memberikan option kepada aku untuk menunggu selama 2 minggu. Sebelumnya aku dikasih dulu kayak semacam penguat kandungan, kasihlah penguat apakah janin ini akan berkembang pada saat 2 minggu nanti. Tapi ternyata sebelum waktu tunggu itu berlanjut atau pada sebelum waktu 2 minggu itu datang, aku kayak udah nggak tahan lagi, udah nggak kuat, ternyata janinnya itu keluar sendiri. Akhirnya aku memutuskan untuk kuret H+1 setelah aku USG. Kalau buat teman-teman yang ragu, kayak misalnya bener gak sih janin aku tidak berkembang, jadi lebih baik menurut aku coba cari opini dokter lain. Siapa tahu memang ada perbedaan pendapat. Aku juga sempat kayak cari option dokter lain untuk memastikan pendapatnya sama atau enggak. Ternyata memang antara pendapat 2 dokter tadi itu sama, menyatakan bahwa janin aku tidak berkembang. Pertanyaan selanjutnya yang ketujuh adalah aku sudah melakukan tindakan kuret
tapi kok masih di test pack itu masih positif. Jadi aku juga sama teman-teman, jangan khawatir. Pada saat setelah kuret H+2 setelah kuret pun aku coba test pack, ternyata hasilnya masih positif. Lalu aku tanya ke dokter kenapa, ternyata memang wajar karena memang masih ada hormon kehamilan dalam tubuh kita. Jadi kalaupun kita test pack masih terdeteksi positif. Nah, kapan bisa menjadi negatif itu sekitar semingguan tergantung dari hormon teman-teman. Nah, pertanyaan ke-8 adalah apakah flek keluar itu selalu menandakan janin tidak berkembang? Nah, tentu tidak teman-teman. Jadi kalau dari pengalaman aku, pada saat janin tidak berkembang yang aku kuret itu, aku memang keluar flek, tapi disertai dengan perut kram, dan itu lama-kelamaan darahnya menjadi banyak. Nah, itu yang menandakan janin tidak berkembang. Adapun pada kehamilan aku, anak aku yang pertama, aku juga sempat mengalami flek, tapi cuma sedikit banget kayak coklat gitu segaris, tapi tidak disertai dengan sakit kram, dan pada hari berikutnya juga flek itu hilang. Nah, itu tuh menandakan flek menempelnya embrio pada dinding rahim. Jadi tentu ada perbedaan ya. Kalau flek janin tidak berkembang itu lama-kelamaan menjadi banyak fleknya dan menjadi darah. Kalau flek menempel pada dinding atau embrio yang menempel pada dinding rahim itu cuman sedikit dan sebentar saja. Nah, pertanyaan ke-9, apakah pada hamil muda tidak boleh berhubungan? Ini tergantung kondisi ya teman-teman. Kalau misalnya kondisi teman-teman lemah atau misalnya khawatir, jadi lebih baik dipending atau ditunda dulu sampai usianya itu melewati trimester 1. Tapi apabila kondisinya baik-baik aja, tidak mengeluarkan flek atau misalnya tidak ada gejala lainnya, itu diperbolehkan saja, tidak ada pantangan sama sekali. Tapi lebih baik kondisikan ke dokter kandungan masing-masing karena memang harus dilihat kondisinya ya teman-teman. Yang terakhir, aku sudah melakukan kuret atau saya sudah melakukan tindakan kuret. Apakah saya bisa hamil lagi atau apakah saya bisa hamil lagi dan berapa lama masa tunggunya? Nah, tentu saja teman-teman, dari pengalaman aku bahwa kuret itu yang aku lakukan adalah sebelum aku punya anak. Jadi alhamdulillah pada kehamilan aku yang keempat, anak aku lahir sampai sekarang ada. Jadi buat teman-teman yang sudah melakukan tindakan kuret, jangan khawatir. Kalau Allah sudah berkehendak, pasti akan dikasih jalan untuk bisa hamil kembali atau bisa hamil kembali. Dan berapa lama jangka waktunya? Tadi udah aku sebutkan, yaitu menunggu 2 siklus haid ya teman-teman. Jadi pada bulan ketiga bisa diperbolehkan lagi untuk hamil atau hamil kembali. Nah, hamil apakah yang bisa dilakukan? Nah, nanti bakal ada di video yang udah aku buat di sini. Nah, sekian teman-teman videoku kali ini tentang Q&A seputar janin tidak berkembang. Semoga videoku kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe video aku ya, agar aku selalu semangat untuk upload video-video berikutnya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.